Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Levaldo. Saya dari Prodi Sosiologi dengan nomor NIM 22103004. Baiklah, saya akan membawakan materi pembelajaran tentang kelompok-kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang saling terhubung dengan lingkungannya, baik lingkungan terdekat, yakni keluarga, hingga lingkungan lain yang membentuk kelompok besar seperti suku. Kelompok tersebut dikenal juga dalam istilah sosiologi sebagai kelompok sosial. Interaksi ini terjadi antara individu untuk melakukan kontak komunikasi hingga kerjasama. Pengertian kelompok sosial. Berikut ini beberapa pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Suerjono Suekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang saling hidup bersamaan karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua ada Paul Brod Horton dan Kester L. Hood. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dan yang ketiga ada George Portmans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Dan yang keenam, berlangsungnya suatu kegiatan. Dan yang ketujuh, adanya pergerakan yang dinamik. Macam-macam kelompok sosial. 1. Kelompok sosial teratur. Kelompok primer merujukkan pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi, tatap muka, dan kerjasama. Kelompok sekunder. Kelompok yang merujukkan pada sebuah kelompok formal, impersonal, yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Kelompok dalam, in-group, bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluargaku, negaraku, dan profesiku. Kelompok luar, out group. Dalam kelompok luar, seseorang dapat merasakan bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Kelompok formal. Kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Kelompok informal, suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan seseorang. Paguyuban, bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Membership group, suatu kelompok di mana setiap orang secara fiksi menjadi anggota kelompok tersebut.
Reference group, kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional, kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Kelompok voter, orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. 2. Kelompok sosial tidak teratur, kerumunan sosial. Sekumpulan orang yang berada di suatu tempat akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Publik, kelompok yang bukan merupakan kesatuan interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Contohnya pembicaraan pribadi yang berantai, gosip, surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. 3. Masa keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian masa timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Contoh kelompok sosial. 1. Kelompok okupasional. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok formal. Dalam organisasi, contoh unit kepolisian lalu lintas terdiri atas bagian-bagian yaitu bagian administrasi, lapangan atau patroli, logistik, pembinaan atau penyuluhan. Yang ketiga, kelompok informal. Contohnya kelompok arisan. Yang keempat, kerumunan sosial. Contohnya demonstrasi, penonton, konser, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari materi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, sekian. Terima kasih.